Halo teman-teman, kali ini Denanime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Days Season 2 episode 3. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini tuh, langsung saja mulai ceritanya. Setelah pertarungan melawan Sao, kini Shin dan Sao Tang diajak ke terapi fisik akupuntur langganan Sakamoto dulu. Shin sudah mulai diobati. Nenek yang mengobati bernama Mia. Nenek Mia itu terkenal di kalangan pembunuh bayaran karena teknik penyembuhannya. Dia dikenal sebagai tangan dewa di seluruh dunia bawah. Bisa menyembuhkan hampir semua luka, bahkan luka dari pertarungan yang paling mematikan. Dan Shin yang sudah diobati dengan jarum akupuntur mungkin akan sampai sore hari, karena kemampuan baru Shin itu seperti berlari secepat mungkin sambil menahan napas. Tapi agar Shin lebih baik menggunakan kemampuan barunya, setiap menggunakan Shin harus menyisihkan 5 menit sehari maksimalnya. Sao Tang yang juga masih pusing, nenek Mia lalu memberi ramuan sup miso karang air tawar karena banyak racun yang menumpuk di tubuh Sao Tang. Sao Tang lalu meminum saja. Setelah itu, nenek Mia akan memeriksa Sakamoto. Karena sudah lama sekali nenek Mia tak memeriksa Sakamoto. Nenek Mia lalu memeriksa saja. Setelah diperiksa, nenek Mia menanyakan, akankah Sakamoto setelah itu akan menghancurkan beberapa tengkorak, karena nenek Mia tahu dari titik amarah Sakamoto sebab anak-anaknya diserang. Nenek Mia lalu menetralkan titik amarah Sakamoto dan itu akan terasa sakit. Setelah itu Sakamoto akan pergi, tapi sebelum pergi nenek Mia melakukan ini. Yang dilakukan nenek Mia itu adalah titik tekanan yang disebut Saika Tandet, dan itu akan memberi manfaat bagi Sakamoto nantinya. Selesai menahan sakit dari serangan nenek Mia, Sakamoto lalu pergi saja, dan Sakamoto juga berpesan kepada nenek Mia untuk menjaga mereka berdua. Beralih ke toko Sakamoto, minimalis yang sudah masuk ke dalam toko dan menanyakan ke Aoi kemana perginya Sakamoto. Aoi dengan tenangnya menjawab bila Sakamoto sedang pergi ke terapi fisik. Minimalis yang sadar Aoi tidak mengerti situasinya saat itu. Minimalis lalu beraksi saja, merusak cashbox di depannya dan lalu merusak bangku kasir dan langsung mencekik Aoi. Minimalis yang kembali menanyakan Sakamoto. Tidak tahu kenapa Aoi dengan mudahnya menyerang balik minimalis. Dan ternyata itu adalah Nagumo yang menyamar sebagai Aoi. Karena kemarin sebelum Sakamoto pergi, Sakamoto meminta Nagumo untuk menjaga toko. Sebab Sakamoto khawatir dengan Aoi dan Hana jika hal itu akan terjadi. Menuju ke menara Tokyo, di saat masih melihat ke bawah, di lantai kaca, saat itu masih melihat Apad. Apad yang terus berjalan dan terus mengatakan bila dia ingin tahu tentang semua orang. Di saat itu Apad lalu menanyakan ke salah satu orang di tempat itu apa yang sedang orang itu pikirkan. Orang itu yang kebingungan. Apad lalu memperlihatkan kekuatan benang yang tak terlihat ke orang itu. Demi keamanan orang itu, Massimo yang melihat langsung saja mengerahkan tembakannya ke Apad. Gilanya, Apad menyadari itu. Bahkan peluru Massimo bisa dihentikan. Di saat itu juga, Apad lalu dengan kekuatan benda yang tak terlihatnya langsung menuju ke Massimo dan langsung menyerang saja. Massimo yang bisa menghindar dan akan menembak Apad. Seketika, senapan Massimo sudah tercincang-cincang dan Apad lalu mengikat Massimo saja dengan benangnya itu. Massimo yang panik. Tapi setelah itu Massimo kembali tenang karena Massimo menyadari Sakamoto sudah akan sampai di situ. Dan benar saja, akhirnya Massimo terselamatkan.
Sakamoto mengatakan maaf ke Masimo karena Masimo sudah menunggu. Dan sesampainya Sakamoto di situ, ternyata tadi diberi petunjuk oleh Masimo dengan senapannya. Apad yang menerima pukulan keras Sakamoto tadi masih bisa berdiri. Dia mengatakan bila dia baru menerima pukulan keras itu. Dan menurut Apad, seseorang yang bisa memukul sekeras itu mungkin saja bisa memahami Apad. Apad setelah mengatakan itu, Sakamoto lalu yang akan mengurus Apad. Beralih ke toko Sakamoto, minimalis yang mengatakan bila minimalis sudah membunuh 432 orang dan itu tidak memuaskan kebosanan minimalis. Tapi jika minimalis membunuh Nagumo, akankah akan mengubah itu? Pertarungan kembali terjadi. Dengan kelincahan Nagumo, semua serangan minimalis Nagumo dapat menghindari. Bahkan Nagumo mempermainkan minimalis dengan trik magicnya. Dan itu sampai membuat minimalis kesal dan menyerang Nagumo sampai bertubi-tubi. Di saat itu, Nagumo lalu menghilang. Minimalis yang terus mencari, seketika Nagumo berubah menjadi minimalis dan lalu mencekik minimalis. Di saat itu, minimalis tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sampai kebingungan. Padahal Nagumo kecil, tapi kenapa begitu kuat? Nagumo yang mencari informasi di saku minimalis, tapi tidak mendapatkan apapun. Nagumo lalu membuang minimalis saja, dan lalu mengeluarkan senjata kesukaannya dengan 6 fungsi yang berbeda. Nagumo lalu menyuruh minimalis untuk minimalis memilih nomor berapa yang cocok untuk kematian dirinya. Minimalis yang semakin jengkel karena Nagumo terlalu meremehkan minimalis lalu menyerang Nagumo. Nagumo yang berhasil menghindar karena minimalis tidak memilih nomor. Nagumo lalu mengeluarkan satu dadu untuk menentukan nomornya. Seketika dadu itu sudah berada di mulut minimalis. Setelah dikeluarkan dengan lidah minimalis, itu menuju ke angka 3. Dari situ, seketika Nagumo lalu menghabisi minimalis dengan senjata nomor 3. Pada akhirnya minimalis gugur. Dan pertarungan itu, seisi toko sudah hancur lebur. Nagumo mengatakan pasti Nagumo akan dibunuh oleh Sakamoto. Menuju ke Menara Tokyo, Sakamoto dan Apad sudah mulai bertarung. Apad sampai heran. Padahal Sakamoto gemuk, tapi gerakannya sangat lincah. Sakamoto yang menerima serangan Apad, dia juga heran. Kenapa Sakamoto tidak bisa menurunkan berat badannya? Sakamoto sampai kepikiran serangan nenek Mia tadi. Apa yang sebenarnya dia lakukan untuk Sakamoto? Apad lalu kembali menyerang Sakamoto. Benar Apad yang dapat mengikat kaki Sakamoto untuk dipotong. Tapi membuat Apad heran karena Sakamoto sangat kuat. Apad lalu menarik Sakamoto. Dengan begitu, untung saja Sakamoto dapat menyerang balik. Apad yang melihat pajangan itu berantakan untuk menyerang Apad. Apad sampai jengkel. Dia lalu menata kembali pajangan menara itu. Di saat Apad menata, Sakamoto berusaha untuk mengecilkan badannya seperti biasanya. Tapi masih tetap tidak bisa. Selesai menata itu, Apad lalu kembali menyerang Sakamoto. Untung saja Sakamoto berhasil lepas dari benang Apad. Dan dari situ Sakamoto menyadari walaupun tubuhnya masih gemuk, tapi terasa ringan sekali. Menuju ke terapi akupuntur, nenek Mia yang memberitahu Shin bila saat ini Sakamoto yang dalam kondisi gemuk, kekuatan Sakamoto hanya 30% dari masa jayanya. Tapi menurut nenek Mia, apa yang dilakukan nenek Mia memukul Sakamoto di titik tekanan tanden Saika itu agar Sakamoto harus adaptasi dan terbiasa dengan tubuh barunya. Dan seharusnya kini tubuhnya mengerti ukuran yang sebenarnya. Dan menurut nenek Mia, jika saat Sakamoto menerima dirinya apa adanya, dia akan jadi cukup kuat tanpa harus langsing. Dan benar saja apa yang dikatakan nenek Mia itu. Sakamoto semakin lincah saja.
Setelah Sakamoto menyadari apa yang dilakukan nenek Mia, kini Sakamoto akan memulai serangan balik. Sakamoto lalu menghajar Apart, bahkan sampai keluar dari ruangan menara dan terjatuh di rangkaian besi menara. Setelah menerima serangan Sakamoto itu, Apart masih bisa berdiri. Dia mengatakan, jadi semakin menyenangkan. Dan mungkin Sakamoto lah yang akan mendengarkan perkataan Apart. Sakamoto merespon, tak ada waktu untuk mendengarkan ocehan Apart. Beralih ke Shishiba dan Osaragi. Shishiba mengajak Osaragi makan ramen di acara festival. Karena menurut Shishiba, banyak orang berkata bahwa jangan perang dalam kondisi lapar. Karena mereka itu juga mencari target selanjutnya. Osaragi menuruti saja, mencoba semua makanan di acara festival itu. Tapi di saat terakhir akan memakan makanan bintangnya di situ, targetnya tiba-tiba muncul di situ. Target yang menyadari mereka berdua dari GII. Dia lalu berlari pergi, bahkan sampai menumpahkan makanan Shishiba. Dan itu sampai membuat Shishiba murka. Wah, seru juga ya, Bre. Dah lanjut nanti ya. Film spoiler link ada di deskripsi ya. Terima kasih.